Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang setiap hari penuh dengan dosa, penuh dengan kezaliman, senantiasa di akhirat nanti diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dari pertama tahlil dapat info dari Bapak Ustadz Yono, selalu memberikan informasi setiap tahlil dari pertama sampai akhir. Alhamdulillah nggak kurang dari 50. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini keikhlasan jamaah yang ada di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wabil khusus juga mohon maaf sahabat saya Bapak Ustadz Masudi yang semakin hari jenggotnya semakin putih. Mudah-mudahan Ustadz Masudi diberikan panjang umur. Amin 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 amin. Suatu saat bisa silaturahmi ke pesantren saya. Amin amin amin. Banyak yang di sini tahu sama saya, cuman yang silaturahmi cuma 1-2 orang. Oleh karena itu mudah-mudahan bukan hanya kita berurut saja, bukan hanya kita mengakui itu guru kita, yuk mulai dari sekarang rapatkan barisan, luruskan qalbu kita, cintai ulama, cintai guru. Inilah salah satu orang yang soleh yang kita tahlilin malam ini, orang yang ikhlas, orang yang tulus. Ulama bukan, kiai bukan, santri bukan. Beliau mengakui hanya orang yang punya dosa banyak, kata beliau. Inilah kita bukti sekarang menyaksikan tahlil dari pertama nyampe akhir selalu penuh. Mudah-mudahan almarhum Bapak RT Lesianto senantiasa apabila punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga istrinya, anak-anaknya yang ditinggalkan, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah, rajin ibadahnya. Kita doakan juga istrinya tambah istiqomah ibadahnya, tambah rajin ke pengajiannya, rajin bangun malamnya, rajin tadarus Qur'annya, mendoakan anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebetulnya dari pertama nyampe 7 pengen tahlil ikut, berhubung kesibukan bukan di ada-ada, termasuk malam ini juga ada pengajian khusus, cuman ini wajib bagi saya, walaupun ada pengajian harus datang. Oleh karena itu guru kita yang sekarang menyempatkan waktu ke sini bukan berarti beliau nggak punya kesibukan. Jamaah yang ada di sini saya yakin bukan berarti jamaah nganggur, bukan berarti jamaah nggak ada kesibukan, bukan berarti jamaah nggak capek. Kalau kita ngikutin sibuk pasti sibuk, betul tidak? Kalau ngikutin capek pasti capek, betul tidak? Kalau ngikutin repot semua repot, betul tidak? Tapi inilah ketulusan kita terhadap almarhum, mendoakan dari pertama sampai hari ini. Ya Allah ya Rabb, senantiasa almarhum diangkat sisa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya mungkin tidak bicara panjang lebar, lantaran setiap saya tausiah dimanapun, khususnya wilayah sini, pasti yang namanya bercanda kadang tertawa ada. Tapi ini ada yang beda Pak. Saya ada yang beda sama Pak RT. Nggak tahu kenapa. Kenapa dibilang beda? Beliau benar mengakui kebodohannya, mengakui beliau bukan orang pinter. Bahkan suatu ketika beliau belajar Iqra, saya mohon maaf Pak Ustaz, jangan suruh ngapain, saya bodoh. Itu yang paling sulit. Mengaku kebodohan, mengaku paling zalim, mengaku paling bejat,
mengaku paling banyak dosa itu manusia yang paling sulit mengakui. Terkadang manusia padahal ibadah belum seberapa, harta belum seberapa, sholat belum seberapa, tapi ngerasa paling hebat. Na'udzubillahi min. Inilah sosok Bapak RT Lasyanto. Mudah-mudahan kedepannya ada RT-RT yang kayak beliau lagi, amin ya Allah ya Rabbal. Bukan berarti yang dari 1 sampai 5 enggak baik, semua baik. Mudah-mudahan semuanya lebih baik dan lebih baik, amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita garis bawahi bahwasannya Bapak sosok RT Lasyanto ini manusia yang sangat bebas. Kalau menurut saya manusia yang sangat bersih insya Allah hatinya. Kok Pak Ustadz sok tahu, saya tetangganya, saya yang lebih tahu? Nggak boleh Pak. Sekalipun kita punya teman, punya tetangga, punya sahabat, tahu kejelekan beliau, jangan sekali-kali. Kita doakan yang terbaik almarhum ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lantaran sebaik-baiknya hidup manusia di alam dunia, yang namanya kejelekan mah ada, betul apa tidak? Oleh karena itu kalau kita selalu mendoakan terhadap siapapun, walaupun beliau nggak pernah sholat, walaupun beliau ahli maksiat, jangan sekali-kali mencaci maki. Ingat guru muda kita yang ada di Jawa, Ustikdam, ya Allah sangat luar biasa. Saya itu sangat salut terhadap beliau, walaupun saya nggak kenal. Salut terhadap beliau, masih muda, keilmuannya kata beliau mengakui dia tidak bisa apa-apa, cuma hanya sebatas bocil kata beliau, tapi tawaduknya luar biasa, termasuk sama guru, ikhlasnya luar biasa. Masya Allah, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah beliau enggak diuji oleh Allah? Apakah beliau enggak dicoba oleh Allah? Semakin tinggi derajat beliau, semakin ujiannya banyak, betul apa tidak? Oleh karena itu sosok Bapak almarhum RT Lasyanto pasti selama beliau menjabat RT di RT 3, khilaf pasti ada, salah pasti ada. Kalau kata orang Sunda mah poho mah pasti ada. 1000 kebaikan, 1000 kebaikan manusia kita lakukan, kemudian kita melakukan kesalahan satu saja, yang diingat-ingat itu yang satu kesalahan, betul tidak? Betul nggak kira-kira? Contoh sekarang RT 3 siapa namanya? Andai kata beliau punya kebaikan 1000, punya kesalahan 1, mohon maaf, yakin orang sini mah kebaikan yang diingat. Amin ya Allah ya Rabbal. Inilah Musola At-Taubah, selalu kompak, selalu ramah, selalu santun, selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, belajar kita introspeksi diri. Jangan terlalu kita menilai orang lain, betul tidak kira-kira? Jangan terlalu kita menilai orang lain. Wah nggak kayak gua hebat, jangan. Nggak kayak gua ahli ibadah, jangan. Nggak kayak gua ahli tahajud, jangan. Justru kalau kita bisa diusahakan mulai dari sekarang, kita paling kotor, kita paling bandel, kita paling banyak maksiat, kita paling durhaka terhadap Allah. Apa sih yang kita harapkan di akhirat nanti? Nggak ada, hanya dosa, dosa dan dosa. Itulah manusia yang hebat. Mudah-mudahan sosok almarhum RT Lasyanto ini, yang saya ketahui dari keluarganya, dari istrinya, beliau habis sholat, habis kerja juga wafat dengan mudah. Masya Allah, khurujur ruh anil jasad, senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu ingat kata beliau begini, Kang Ustadz, iya, selagi saya hidup, iya Pak Ustadz, hidup Pak RT, selagi saya sehat, iya. Apabila ada acara apapun di Pak Ustadz, baik PHBI, Isra Mi'raj, walaupun Maulidan, siap, sound system saya korbankan untuk tenaganya. Oh, luar biasa. Ini bukan bohong, nih tanya ini saksinya. Beliau
Dan apabila saya kasih duit dia nggak mau. Yang ngasihnya siapa? Santri. Kalau santri yang ngasih baru dia ambil. Nggak mau dapat dari guru. Akhlaknya luar biasa, Pak. Beliau itu akhlaknya luar biasa. Makanya apabila kita punya teman, punya sahabat, ilmu belum seberapa, sombongnya minta ampun. Nauzubillah min. Ilmu hanya titipan, dunia hanya titipan, pangkat hanya titipan. Andai kata Allah cabut semua itu, apa sih kita, Pak? Siapa sih kita? Betul apa tidak kira-kira? Ya, oleh karena itu, kenapa saya ngomong begini? Ini guru kita yang berjuang, khususnya yang saya bilang biasanya candaan saya Abah Jenggot. Ya, kalau panggilan gaulnya Ustaz Astrio, beliau mau ada yang ngaji mau kagak, pengajian ngareuyeun, nyampe puyeng-puyengnya dia ngajarin ngaji ke musola, jenggotnya nyampe ke cukur-cukur tuh. Sahabat Ustaz Astrio ya. Ya, makanya doain guru-guru kita. Semakin banyak guru kita yang silaturahmi semakin berkah. Beda guru salafi dengan guru-guru yang honor lah, kita nggak mau gibah. Beda. Kalau guru salafi mah, insya Allah dididik oleh guru-gurunya, insya Allah ikhlas, Pak. Lantaran kenapa? Bukan kayak guru-guru yang pakai budget. Ini kalau misalkan guru-guru pakai budget, ngundang kita mami aja 7,5 juta. Ngundang Kiai Sobari, apalagi tadi pangkatnya Kiainya Haji 2. Hajinya aja berapa puluh juta, Patris. Bahkan sekarang Patris udah nyaingin saya pakai jubah sekarang. Makanya saya nggak berani ngomong sekarang sama Patris. Pakai jubah, ternyata dapat ngutang belum bayar. Inilah berkahnya Pak RT. Saya bukan sombong, malam ini diundang sama Kiai Semar, ada pengajian. Diundang juga sama Kiai Judi Tanjakan, Bae Mahdi. Kalau kita nginget materi, pasti aing datang kali nyemunang duit 1 juta mata. Tuh, ini ketulusan guru kita, bukan berarti guru kita ini nganggur. Jadi sombri, apa namanya, di Jakarta ini undangannya banyak. Sekali tampil 7 juta mana dapat dia? Dikali 7 berapa duit? Nah, inilah kenapa saya ngomong begini. Jangan remehkan apabila ada ulama datang ke tempat kita. Jangan sia-siakan apabila ada guru ke tempat kita. Hormati, hargai, muliakan guru kita. Guru kita nggak pernah minta duit. Betul apa tidak? Ilmu mahal. Ilmu mahal. Makanya doakan tuh asisten saya Bapak Istiono. Kalau kata santri mah santri kolot katanya. Bodyguard Pak Ustadz Dayat katanya. Sengaja sama saya, bahkan besok mau dikasih cincin lagi semua. Kalung udah punya 7 tuh. Bahkan perutnya juga udah kalungnya udah ada. Bodyguard saya Pak Istiono, alhamdulillah Lampung kemana saya ajak-ajak. Alhamdulillah orang pada takut sama dia. Mudah-mudahan Pak Istiono berikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin ibadahnya dan mudah-mudahan ibadahnya tambah istiqomah. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi yuk kita bareng-bareng doakan almarhum Bapak RT ini, mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilapangkan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, benar kalau kita baca di dalam kitab tafsir Jalalain, ya lupa saya halaman berapa, juz berapa, ayat berapa juga, guru kita pernah ngerahin begini, di akhir zaman tahun 2000 ke atas, tahun 2010 ke atas itu udah termasuk tahun Baghtah. Tahun Baghtah itu apa guru? Saya nanya singkat aja. Tahun Baghtah itu tahun kaget. Bentar-bentar kita ngobrol sama dia, belum lama kita curhat sama dia. Pak Zaidi tadi pas saya wudhu, dia Pak Ustadz ternyangka abdi mah kamari ngopi, Pak Zaidi. Tapi Pak Zaidi jangan tenang Pak Zaidi, temannya aja udah balik.
Kalau mikiran ngudut ngudut. Terus kemudian Pak Yadi tukang bubur, pagi-paginya beli bubur sama saya katanya. Justru di saat kita punya tetangga kayak beliau, kita harus waspada. Yuk yang belum berjamaah, siap berjamaah, siap. Siap berjamaah subuh, siap. Semua kompak, siap berjamaah subuh, siap. Siap berjamaah isya, siap. Siap ngaji maghrib, siap. Kumaha bae. Ngaji maghrib Pak ya. Ngaji, saya bukan ngadi-ngadi Pak ya. 2014 saya minta izin sama Al-Makur atau Uci, ya kula ditinggalkan ya ada perumahan eta atau apa. Hayu bae endek aya hiji aya dua. Mohon maaf. Jadi makanya saya mau ninggalinnya juga, mohon maaf. Ini amanah. Saya kan setiap ngaji di Perum kan saya bilang sama Abu ya. Bilang gitu ya, jangan ditinggalin. Ulah ditinggalkan, makanya juga guru urang doakeun dia. Mudah-mudahan nyana tambah barokah ilmu amin. Diangkat derajatnya amin. 2 tahun lagi beliau punya menantu. 2 tahun setahun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin